Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam video ini saya akan memaparkan pemahaman saya masalah hukum internasional ya. Salah satu kewajiban mahasiswa dalam Universitas Cyber Muhammadiyah ya, untuk memenuhi salah satu tugas mengupload pemahaman masing-masing mahasiswa masalah hukum internasional ini. Kita ketahui bahwa hukum internasional ini atau perjanjian internasional ini melibatkan beberapa negara. Ya, ada minimal 2 negara gitu kan. Nah, hukum internasional ini yang pertama harus adanya kepatuhan atau compliance. Ya, kalau masing-masing pihak tidak patuh, maka tidak ada yang namanya itu kesepakatan atau perjanjian. Apalagi misalnya setelah sepakat, ada negara yang tidak mematuhi kesepakatan itu. Misalnya senjata, tiba-tiba pihak lain menyerang, maka perjanjian itu batal. Ya. Nah, kenapa dalam perjanjian internasional itu kepatuhan atau compliance itu sangat penting, karena untuk menjaga jangan sampai eskalasi konflik itu semakin meningkat. Jadi masing-masing pihak harus mematuhi melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam perjanjian itu ya. Baik perjanjian itu misalnya melibatkan negara-negara yang lain atau perjanjian itu hanya melibatkan 2 negara ya. Kewajiban negara yang terlibat dalam perjanjian itu memang salah satunya adalah untuk mematuhi ya, karena perjanjian internasional itu mengikat satu dan yang lainnya, bahwa masing-masing negara itu harus patuh terhadap apa yang disepakati, yang kita kenal dengan Fakta San Serpanda ya, bahwa masing-masing parti pihak yang dalam melakukan perjanjian internasional itu, maka mereka harus mematuhi atau harus taat terhadap apa yang telah disepakati ya. Dalam perjanjian internasional itu memang ada klausul-klausul yang telah disepakati ya oleh kedua belah pihak atau negara ya yang terlibat dalam perjanjian itu. Nah, umumnya bahwa perjanjian internasional itu memang harus selaras dengan hukum nasional. Tidak boleh juga misalnya hukum nasionalnya bertentangan dengan hukum internasional. Makanya hukum internasional itu juga harus artinya kepentingan nasional tidak boleh diabaikan ya dalam perjanjian internasional. Jadi kepentingan nasional harusnya diutamakan ya, tetapi kepentingan yang objektif, karena salah satu sifat hukum itu rasional dan objektif ya. Kalau dia tidak objektif, tidak rasional, maka akan bertentangan dengan pihak-pihak yang lainnya ya. Kemudian adalah masalah itikat baik atau good faith, bahwa perjanjian internasional itu masing-masing pihak harus mematuhinya. Ini juga termaktub ya dalam Konvensi Pina tahun 1969 ya, bahwa dalam konvensi itu menekankan bahwa masing-masing pihak mempunyai itikat baik ya dalam melaksanakan apa yang disepakati. Kemudian masing-masing pihak tidak menyalahgunakan ya, atau ada celah-celah hukum ya yang ada di perjanjian itu. Itu tidak boleh digunakan untuk kepentingannya gitu ya, atau merugikan kepentingan yang lain. Kalau terjadi begitu, maka harus dibawa ke meja perundingan lagi ya, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian bahwa hukum itu kan penafsiran ya. Jadi kalau dia penafsiran, maka penafsiran itu harus rasional dan objektif, tidak boleh berat sebelah, atau tidak boleh diinterpretasi yang merugikan lawannya atau pihak yang lain ya. Nah, kemudian dalam hukum perjanjian internasional juga itu tidak boleh merugikan pihak lawan atau melakukan tindakan sepihak ini ya, yang menyebabkan negara lain dirugikan atau pihak
lawan dalam perjanjiannya dirugikan. Kemudian bahwa kita tahu bahwa tujuan dari perjanjian internasional itu adalah untuk menciptakan keharmonisan ya dalam bernegara. Jadi antara negara A dan negara B itu hidupnya harmonis atau rukun ya, tidak terjadi konflik ya yang disebabkan oleh kepentingan atau yang lain-lain ya. Nah, kita ketahui juga bahwa dalam perjanjian internasional juga ada hal-hal yang perlu disepakati ya. Nah, kemudian setelah disepakati maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan. Nanti bagaimana kalau terjadi pihak-pihak yang melanggar? Maka dalam perjanjian internasional itu juga disepakati ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang melanggar, maka dia akan mendapatkan yang namanya konsekuensi atau yang namanya dinamakan penalti ya, karena dia melanggar apa yang telah disepakati. Nah, kita ketahui ada beberapa perjanjian internasional yang ada ya di dunia ini gitu ya. Pertama adalah Konvensi Pina tahun 1969 ya. Pina Convention of the Law of Treaties ya, PCLT ya. Nah, dalam konvensi Pina ini ya, ini dasar dari fundamental ya perjanjian internasional. Maka yang ditekankan bahwa perjanjian internasional itu harus dipatuhi oleh masing-masing parti atau pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional itu. Yang kemudian harus ada itikat baik ya. Kalau diinterpretasikan harus objektif dan rasional. Nah, kalau ada pembatalan atau penarikan diri dari parti ya atau dari perjanjian itu harus ada alasan yang kuat. Ya, tidak boleh ada paksaan atau bertentangan dengan keadilan, ya. Atau menarik diri karena ada tujuan-tujuan tertentu yang akan merugikan pihak yang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi perjanjian internasional yang disepakati itu tujuannya agar untuk menghindari terjadi konflik. Atau kalau sudah terjadi konflik, maka konflik itu bisa diselesaikan dengan cara damai gitu ya. Nah, kemudian ada Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa ini mengatur masalah peperangan. Jadi peperangan itu tidak boleh melanggar HAM. Ya, tentara yang sudah kalah ditawan atau masyarakat sipil ya yang ada di area ya perang gitu ya, itu harus dilindungi ya. Misalnya contoh, kalau terjadi konflik antar dua negara, maka pada saat ada negara itu mau menyerang ke negara B, maka dia akan memberikan pengumuman atau ultimatum. Supaya apa? Supaya masyarakat sipil itu menghindari area konflik itu. Ya, 1x24 jam. Jadi masyarakat sipil akan keluar dari zona peperangan itu. Itu salah satu ya yang diatur dalam konvensi Jenewa ya. Kemudian tentara yang luka, yang sakit atau yang ditawan itu tidak boleh disiksa. Ya, mereka melekat di diri mereka adalah hak azazi manusianya, HAM ya. Hak kemanusiaannya itu ada. Salah satu adalah mereka wajib untuk dilindungi ya, tidak boleh disakiti kan, atau dijadikan tameng gitu ya dalam peperangan itu tidak boleh, atau mereka ditembak mati itu nggak boleh, karena mereka itu harus dilindungi. Jadi ya kalau mereka sudah kalah perang, kewajiban pihak yang menang perang ya menawan mereka, kemudian memperlakukan mereka dengan baik gitu ya. Kemudian ada namanya Konvensi Laut ya, Hukum Laut PBB tahun 1902 yang kita namakan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, konvensi ini mengatur masalah perbatasan laut antar negara ya, yang punya pantai, yang punya laut gitu ya. Punya Indonesia. Dalam perjanjian itu akan diatur yang namanya laut teritorial negara atau
zona ekonomi eksklusif ya, ZEE. Kemudian diatur juga masalah landasan kontinen, garis pantai ya, laut lepas, dan area laut internasional. Kemudian diatur juga ya batas penguasaan negara ya terhadap laut itu batasnya mana ya. Nah, mana bersinggungan antara negara A dan negara B kan, karena secara batas mungkin dia akan lebih jauh, tetapi negara itu berdekatan, maka batasnya harus diatur lagi. Misalnya contoh misalnya antara Singapura dan Indonesia ya, Malaysia dengan Indonesia itu kan berdekatan ya. Nah, batas lautnya mana? Nah, itu diatur dalam perjanjian internasional itu ya. Ini wilayahnya Indonesia, ini wilayahnya Singapura, ini wilayahnya Malaysia lautnya kan. Nah, jadi dalam perjanjian internasional itu disepakati oleh para pihak di negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ya. Nah, kemudian konvensi yang salah satu mengatur ya masalah hukum perjanjian internasional ini ada di namanya Piagam PBB atau kita namakan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita ketahui bahwa PBB muncul itu setelah Perang Dunia Kedua kan. Nah, untuk menghindari terjadi konflik yang berkepanjangan ya, maka lahirnya PBB ya. PBB itu bagaimana negara-negara itu bisa hidup secara damai ya, bertetangga secara damai ya, tidak merugikan ya, tidak mengeksploitasi ya antar negara ya, atau terjadinya pelanggaran kemanusiaan, penjajahan dan lain-lain ya. Jadi timbulnya atau adanya PBB untuk melindungi semua kepentingan negara itu, baik dari segi ekonomi, politik ya, keamanan gitu ya. Nah, dengan bergabungnya dengan negara-negara itu di PBB ya, mereka wajib untuk mematuhi aturan-aturan yang ada ya, yang diatur dalam United Nations itu. Kemudian Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia ya, HAM. Kita ada beberapa, misalnya ICC, PR ya, ECSCR ya, CEDAW ya, DRC ya. Nah, ini konvensi yang ditandatangani oleh negara ya di dunia ini, bagaimana mereka melindungi hak asasi manusia penduduknya. Ya, ada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, ya, menghapus diskriminasi karena warna kulit, ya, agama, ya, menghapus yang namanya gender perempuan, laki-laki ya, diskriminasi. Jadi ini untuk menciptakan ya keadilan di antara manusia ya. Kemudian ada hak anak gitu ya. Kemudian ada kita ketahui ada Konvensi Vina ya tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Nah, kita ketahui bahwa negara-negara ya yang mempunyai hubungan diplomatik itu saling menghargai ya, saling melakukan kerjasama ya, tidak merugikan negara-negara partner gitu kan. Kita ketahui dalam korps diplomatik itu ada namanya kekebalan diplomat ya, kekebalan diplomatik ya, di mana kalau duta besar itu di kawasan dia ya berlaku hukum negaranya. Jadi walaupun negara dia berada di negara yang lain, kalau di wilayah diplomatik maka mereka tidak boleh ya memasuki itu tanpa ada izin dari negara yang berada di atau di kawasan diplomat. Jadi ada hukum internasional di situ. Tidak semata-mata harus ada yang disepakati gitu ya. Nah, kemudian
bagaimana untuk untuk memenuhi ya, artinya menyepakati ya. Nah, di situ ada media yang namanya itu adalah media pengadilan internasional. Jadi yang pernah terjadinya konflik, misalnya Indonesia kan dulu ada konflik dengan Malaysia kan, masalah pulau ya, itu kan diselesaikan di pengadilan internasional ya. Nah, jadi pengadilan internasional itu yang memutuskan ya, jadi mana yang harus dipatuhi gitu ya, mana yang harus dipahami oleh kedua belah pihak ya, negara terhadap keputusan-keputusan yang telah disepakati ya, yang telah diatur oleh pengadilan internasional. Kita ketahui bahwa sifat pengadilan internasional itu sifatnya mengikat ya. Ada pihak-pihak yang harus mematuhi apa yang telah diputuskan ya kan, misalnya ada pihak konflik perbatasan. Nah, setelah diputuskan bahwa wilayah ini miliknya negara ini, maka harus disepakati. Atau pulau ya, atau pulau. Jadi pulau itu misalnya disepakati milik negara A, maka negara B-nya juga harus mematuhi bahwa pulau itu milik negara A. Kalaupun akan terjadi konflik ataupun masih ada yang harus diselesaikan dispute, maka harus dibawa ke meja perundingan internasional atau mahkamah internasional untuk menyelesaikannya. Jadi masing-masing pihak akan membawa argumen masing-masing ya. Nanti akan diputuskan oleh mahkamah internasional. Dan keputusan mahkamah internasional itu adalah perjanjian internasional itu atau International Court of Justice ya. Itu sifatnya final dan mengikat. Ya. Dan berlaku pada pihak-pihak yang melakukan yang para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu ya, yang diputuskan itu. Ini ada dasar hukumnya ya, yang diatur dalam piagam PBB ya. Kemudian bagaimana kalau negara yang lain itu tidak patuh? Nah, ini yang menjadi harus dipahami. Kalau ada negara yang tidak patuh, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, terjadi embargo ya, atau hal-hal lain yang akan diputuskan oleh organisasi internasional ya. Ya, misalnya tidak mendapatkan bantuan ya, kalau terjadi misalnya hal-hal tertentu ya, tidak mendapatkan pelayanan internasional, mungkin bisa saja negara itu warga negaranya tidak di ban ya, dilarang misalnya untuk masuk ke negara tertentu karena dianggap melanggar ya aturan-aturan yang ada. Kemudian perjanjian perdagangan dan lain-lain ya, karena mereka tidak patuh terhadap perjanjian, maka mereka tidak tidak diikut sertakan gitu ya, atau mereka akan dikucilkan ya, akan diembargo dan lain-lain karena ketidakpatuhan mereka terhadap apa yang telah disepakati gitu ya. Kemudian misalnya kita ketahui bahwa apabila ada negara ya yang keamanannya ya terancam ya, mereka bisa minta bantuan kepada PBB ya, Dewan Keamanan PBB untuk melindungi mereka. Dan Dewan Keamanan PBB ini berkewajiban untuk melindungi negara-negara ya anggotanya dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, misalnya ada penekanan politik, ekonomi, atau penyerangan ya antara dilakukan oleh negara-negara anggota gitu ya. Nah, ini akan dibawa ke meja pengadilan atau dibawa ke PBB untuk diselesaikan ya. Kalaupun masih terjadi, maka biasanya Dewan Keamanan itu akan mengirim pasukan perdamaian ya untuk melindungi negara yang terancam itu atau diancam ya oleh negara lain. Jadi konsekuensinya adalah bahwa perjanjian internasional itu wajib dan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak ya. Jangan sampai bahwa perjanjian internasional ini tidak dipatuhi, maka perjanjian internasional ini akan tidak mempunyai kekuatan
ya. Nah, kalau tidak punya kekuatan bahwa perjanjian itu tidak bisa disepakati lagi ya oleh para pihak, karena para pihaknya terjadi pelanggaran di pihak-pihak yang lainnya gitu ya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan saya ya, pemahaman saya masalah hukum internasional ini ya. Mungkin masih banyak kekurangannya. Saya berharap juga bisa dibantu pihak-pihak yang paham ya, atau memberikan insight yang lain terhadap apa yang saya sampaikan dalam perjanjian internasional ini. Tapi pemahaman saya memahami gitu ya, bahwa perjanjian internasional ini memang yang hal yang tidak bisa dihindari gitu ya. Karena apa? Kita hidupnya bertetangga gitu ya. Bertetangga artinya kita harus ada hal-hal yang bersinggungan gitu ya, mulai perbatasan ya, mungkin dalam lintas udara, laut, itu kan saling bersinggungan. Maka untuk meredam gitu ya hal-hal konflik gitu ya atau gesekan itu, maka diputuskan yang namanya itu adalah diputuskan dalam perjanjian internasional gitu ya. Jadi perjanjian internasional ini penting ya untuk supaya negara-negara ini tidak saling konflik gitu ya, saling serang menyerang ya, peperangan yang lemah dijajah oleh yang kuat gitu ya, secara ekonomi, politik, keamanan. Harusnya masing-masing negara itu adalah hidup dengan tentram dan damai gitu ya. Jadi keberadaan dari perjanjian internasional ini sangat dibutuhkan ya dalam eskalasi ya, dinamika perkembangan dunia ya, supaya dunia ini semakin aman. Jadi dengan adanya perjanjian internasional ini membuat kondisi politik ya, keamanan, mungkin ekonomi, sosial budaya itu semakin stabil gitu ya. Tidak terjadi konflik yang menyebabkan peperangan gitu ya, itu sangat dihindari. Kita ketahui bahwa peperangan yang terjadi saat ini kan masing-masing pihak mengutamakan kepentingannya. Jadi mereka melanggar kepentingan negara yang lain ya. Dan itu menurut saya itu yang harus dicari ke solusinya ya oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB ya. Itu bagaimana supaya konflik ini tidak terjadi, atau bagaimana perlindungan terhadap negara-negara yang lain yang dianggap lemah secara ekonomi ya, pertahanan, keamanan ya, secara politik mungkin juga ya, itu harus ada perlindungan, tidak dibiarkan ya, apalagi misalnya mereka diserang oleh negara yang lain, apalagi dijajah, apalagi masyarakatnya terbunuh gitu ya, rakyatnya terbunuh oleh negara lain, itu harus dihindari dan tidak boleh, karena itu melanggar ya, melanggar HAM ya, melanggar eksistensi suatu negara ya, kedaulatan, dan melanggar melanggar hukum ya, hukum internasional. Jadi hukum internasional yang dibuat itu dilanggar. Ini berbahaya menurut saya untuk kemajuan atau perkembangan dunia di kemudian hari. Dan kita berharap bahwa masing-masing pimpinan dunia memahami gitu ya, kalaupun terjadi hal-hal yang tidak tidak sinkron lah ya, atau tidak sesuai dengan pengharapan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak boleh bertindak secara arogansi ya. Jadi dibawa ke meja internasional ya, nanti dalam pengadilan internasional kan akan diputuskan mana yang terbaik ya. Nah, dalam proses pengadilan itu kan kita bisa memberikan argumen-argumen ya, negara-negara itu bisa memberikan argumen kepada majelis hakim. Nanti majelis hakim lah yang akan memutuskan mana yang terbaik ya bagi semuanya, dan tidak hanya kepada parti yang ikut itu ya, ini yang terbaik juga pada negara-negara yang lain. Makanya akan terbentuk yang namanya itu adalah keamanan dan kesejahteraan
internasional gitu ya, dan semua masyarakatnya hidup berdampingan, tentram ya, tidak ada konflik-konflik ya, kalaupun terjadi gesekan konflik itu bisa diselesaikan oleh negara yang berkonflik secara damai tanpa harus adanya peperangan ya, apalagi terjadi misalnya korban jiwa ya, korban ekonomi ya, dan lain-lain. Mungkin itu ya dalam kesempatan ini ya, saya hanya ini yang saya mampu ya untuk mendelivery ya pemahaman dan pengetahuan saya masalah hukum internasional ini. Mudah-mudahan ada pihak lain yang bisa memberikan insight untuk memahami lebih mendalam lagi isi dari perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.